Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku sekalian. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Selamat datang di pembelajaran PKN. Mungkin untuk pembelajaran kali ini kita berbeda dengan pembelajaran sebelumnya, di mana sebelumnya kita tatap muka seperti biasa, tapi sekarang kalian belajar di rumah dengan menggunakan metode daring. Mudah-mudahan dengan pembelajaran daring juga di sini kalian bisa menyimak dan mengambil hikmah pula dengan keadaan yang seperti sekarang ini. Oke, kita ke pembelajaran. Di sini Ibu akan menyampaikan materi mengenai norma yang berlaku dalam masyarakat. Jangan lupa ngabsen dulu ya. Nah, di sini kita lanjut. Mungkin waktu SMP kalian pernah belajar apa itu norma, ada berapa jenis macam norma. Nah, di sini kita bahas lagi mengenai materi tersebut yang pernah kalian pelajari waktu SMP. Nah, di sini norma yang berlaku dalam masyarakat itu judul pembelajaran kita sekarang. Kemudian tujuan pembelajaran sekarang yang pertama mendeskripsikan hakikat norma, kebiasaan, adat istiadat, dan peraturan yang berlaku di masyarakat. Yang kedua menjelaskan hakikat dan arti penting hukum bagi warga negara. Kemudian yang ketiga menerapkan norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara dengan penuh tanggung jawab. Nah, itu tujuan pembelajaran kali ini. Kemudian di sini ada uraian materi. Kita hidup bermasyarakat. Dalam masyarakat terdapat beberapa kelompok dengan kepentingan dan kebiasaan hidup yang berbeda. Bukan hanya berbeda, seringkali kepentingan tersebut saling berbenturan. Di sini berbenturan antara kepentingan individu dan kepentingan orang banyak, yang pada kenyataannya kita biasanya kebanyakan orang lebih mementingkan kepentingan individu. Kemudian yang selanjutnya di sini ada pengertian norma. Norma adalah peraturan yang berisi tentang perintah dan larangan sebagai pedoman tingkah laku manusia dalam masyarakat. Jadi intinya norma itu adalah aturan yang berlaku di masyarakat. Kemudian di sini ada arti perintah. Perintah adalah keharusan untuk berbuat sesuatu karena memiliki akibat yang baik. Sedangkan larangan keharusan untuk tidak berbuat sesuatu karena akibat-akibatnya dipandang tidak baik. Nah, di sini ada tujuan norma, yaitu untuk menjamin terpenuhinya kepentingan bersama dan terciptanya ketentraman dalam masyarakat. Yang sudah jelas, norma itu sama dengan aturan. Aturan itu dibuat untuk dipatuhi, untuk dilaksanakan supaya kehidupan kita tentram dan nyaman. Kalau kita mematuhi peraturan yang sudah diterapkan. Nah, kemudian dalam pergaulan hidup di dalam masyarakat terdapat 4 macam norma. Di sini kita ambil garis besarnya saja. Yang pertama norma agama, kemudian norma kesusilaan, norma kesopanan, kemudian norma hukum. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan mengenai norma agama. Artinya adalah aturan yang bersumber dari ajaran agama. Itu yang disebut dengan norma agama. Contohnya apa? Beribadah, sholat, puasa. Jadi ini nggak ada hubungannya sama sekali dengan orang lain. Yang jelas di sini individu dengan Tuhannya. Itu yang disebut dengan norma agama. Kemudian yang kedua, norma kesusilaan. Artinya aturan yang berasal dari atau bersumber dari hati nurani. Contohnya apa? Kejujuran. Di mana
hati nurani itu tidak bisa dibohongi. Hati nurani itu terlahir dengan sendirinya, kita yang merasakan. Sekalipun misalkan mulut kita berkata lain tapi hati tidak bisa bohong. Ini sama halnya dengan kejujuran. Kemudian yang selanjutnya norma kesopanan. Artinya adalah norma yang berlaku di masyarakat. Salah satu contohnya adalah etika, tata krama, sopan santun. Itu. Nah, makanya di sini kita sebagai anak sekolah harus memiliki etika, harus memiliki tata krama, harus memiliki sopan santun juga terhadap semua orang, siapapun itu orangnya. Kemudian yang keempat, norma hukum. Norma hukum adalah aturan yang bersumber dari negara. Contohnya KUHP, undang-undang, TAP MPR, itu aturan yang dibuat oleh negara. Yang tiada lain itu adalah untuk ditaati oleh semua warga negara. Maka bagaimana kalau kita tidak menaati hukum? Maka di sini akan dikenakan yang namanya sanksi. Makanya di sini tak kala kita berbuat, maka harus berani bertanggung jawab. Nah, itu mengenai pengertian norma, ya, dengan jenis-jenis norma. Nah, di sini ada contoh, ya, ada beberapa contoh dari berbagai macam norma seperti yang sudah Ibu paparkan barusan, cuman agak sedikit singkat. Nah, di sini kita langsung ke norma kesopanan. Di sini ada contohnya nih. Contoh perbuatan yang dianggap tidak sopan antara lain, misalkan meludah di depan orang. Nah, di sini otomatis orang lain akan menilai bahwa kita itu memiliki sikap pribadi yang tidak sehat, tidak bersih, sekaligus tidak sopan juga gitu. Apalagi itu di depan orang banyak. Kemudian yang kedua, berbusana seronok atau norak. Dalam artian di sini boleh dikatakan lah, misalkan orang tersebut ingin mengikuti mode, tetapi ya kita harus bangga terhadap bangsa kita, bahwa bangsa kita itu ketimuran, dalam artian di sini memiliki sopan santun. Maka di dalam berpakaian pun kita harus sopan. Jadi tidak boleh memperlihatkan hal-hal yang tidak senonoh lah, yang membuat orang lain negatif penilaian terhadap kita karena penampilan kita. Kemudian yang ketiga, bersendawa ketika sedang makan, misalkan, itu juga termasuk perbuatan yang tidak sopan. Kemudian lewat di depan orang tua yang sedang duduk tanpa permisi, nyelonong aja kayak ayam, itu tidak boleh. Jadi sedikit tidaknya kita harus memiliki tata krama, memiliki sopan santun atau etika. Apalagi kita anak sekolahan, anak berpendidikan, tahu mana yang baik dan mana yang tidak baik. Kemudian di sini yang poin D, ada norma kebiasaan dan adat istiadat. Kebiasaan adalah perbuatan manusia yang dilakukan berulang-ulang menurut pola yang sama. Itu disebut dengan kebiasaan. Tentunya di sini kebiasaan yang baik, kebiasaan yang positif. Kemudian norma adat merupakan sekumpulan peraturan yang tumbuh dan berkembang pada suatu masyarakat dan ditaati serta dilaksanakan oleh masyarakat yang bersangkutan. Itu yang disebut dengan norma adat. Kemudian ada norma hukum, tadi sudah Ibu jelaskan. Jadi silahkan tinggal disimak ulang atau mungkin diputar ulang supaya lebih jelas lagi. Kemudian di sini ada beberapa poin, ya, ada beberapa pertanyaan yang mesti kalian jawab. Yang pertama, norma atau kaidah dalam pergaulan hidup di masyarakat adalah
apa? Silakan ditulis menurut pendapat sendiri di tulisan, kemudian dipoto, kirim japri via WA. Sudah jelas ya tugasnya. Jadi ditulis tangan, dikirim via WA, silahkan japri. Kemudian yang nomor 2, tujuan yang hendak dicapai dengan norma atau kaidah hidup dalam masyarakat itu apa? Tadi sudah Ibu jelaskan. Kemudian yang ketiga, norma kebiasaan dan adat istiadat apa? Norma agama, norma kesusilaan, juga norma kesopanan, serta norma hukum. Silahkan kalian jawab sebisanya, semampunya. Ibu tunggu tugasnya. Silahkan dikirim via WA japri saja. Mungkin untuk pertemuan kali ini cukup sekian. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan kita dalam keadaan sehat walafiat. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.